keluar untuk makan ya Julak ya. Jadi semua kalau jam segini pada keluar ya. Udah kenyang ini rupanya nih. Udah kenyang kan Julak? Oh ini bosnya. Jadi ada berapa kubu Julak? Ada 3 kubu. Sekarang 54 bekantan. Jadi kepala sukunya ada 3. Oh ada 2. 54 bekantan yang ada di sini. Oh jadi ada 2 kepala suku. Kemudian yang lainnya ininya anak buahnya ya. Oh iya. Halo Mika. Mikanya diem aja Julak. Kakinya. Makan jamur. Ya, udah kenyang rupanya. Kebalik. Dari tadi ayo. Iya, kebalik. Hai Kaisar. Nah kita lihat ini namanya Kaisar kita makan ya pisang muda. Tapi tadi sarapan juga ekstra coding ya. Jadi makanan khas kesukaannya yaitu pucuk-pucuk. Lagi ngadem. Rasanya di mangrove ini nggak ada bosennya ya. Dari mulai anak-anak kecil sampai anak-anak besar bahkan sudah punya cucu. Tempat ini menjadi favorit ya. Dan ini ada bekantan kepala sukunya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih kok KKMD ini sampai sekarang masih tetap eksis, perjalanannya seperti apa? Jadi dulu awal ekonomi daerah tahun 2000 itu mulai pembangunan kota Tarakan seperti bergairah lagi dibandingkan dengan sebelum era saat itu Pak Wali Kotanya Pak Yusuf. Saya kebetulan dari KLH diminta membantu beliau di sini untuk mengurusi masalah lingkungan. Nah, bersama dengan itu waktu itu ada pembangunan pasar modern menggantikan pasar yang kumuh di Simpang 3, yaitu pasar besar, kompleks perbelanjaan besar. Di situ dilakukan studi UKLPL, upaya pengelolaan dan pembangunan, dan salah satu identifikasi yang terpenting adalah masih ada hutan mangrove yang lestari di sini. Yang juga di situ terlihat masih ada bekatannya yang kadang-kadang kelihatan oleh para pekerja di situ dan juga oleh para penghuni rumah-rumah yang di pelabuhan pelabuhan perikanan. Dan kadang-kadang mereka mengambil atau minum air dari situlah kemudian diusulkan supaya kawasan mangrove yang waktu itu seluas 9 hektar itu dilestarikan. Dan Pak Wali Kota kemudian langsung Pak Yusuf SK itu merespon dengan melakukan penataan. Awalnya hanya membuat jembatan dari kayu-kayu bekas dan sepanjang sekitar 200 meter, menyuruh pihak pusat. Setelah itu kemudian berlanjut karena kemudian dilihat waktu itu masih orang datang mau melihat bekantan masih susah karena memang jumlahnya sangat sedikit yang asli, walaupun ada tapi masih sangat susah. Akhirnya Pak Wali Kota Yusuf SK beliau berinisiatif mendatangkan bekantan dari Berau dan kemudian dimasukkan ke sini sampai akhirnya berkembang biak dengan berhasil. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2006 dan sampai sekarang ternyata ini menjadi wahana yang berkembang menjadi wisata alam atau ekowisata yang sangat menarik, bahkan juga pernah diakui sebagai salah satu pengelolaan hutan mangrove yang terbaik di Indonesia.
Dan beberapa perusahaan kemudian tertarik juga untuk kontribusi dalam pengolahannya, termasuk perluasannya, dimulai dari PT Aurora dan buyer-buyernya di Jepang, yaitu pembeli produk udangnya. Kemudian juga terakhir juga ada ada kera ekor panjang Macaca fascicularis, ini merupakan kompetitor dari bekantannya. Jadi suka bersaing, dan bekantannya juga takut karena ini lebih nakal. Ya, yang kera ekor panjang ini, kera hitam. Tetapi tadi dalam perjalanannya kemudian katakanlah ini kemudian diperluas. Di sampingnya ada tambak. Waktu itu rencana mau dibangun perumahan, tapi kita usulkan karena bekantannya ini terus berkembang biak, perlu daerah yang lebih luas lagi supaya daya dukungnya katakanlah sesuai lah dengan jumlah bekantan yang ada. Jadi kita diperluas. Pak Wali Kota langsung usul ke Dewan DPRD waktu itu, Pak Yusuf SK, dan kemudian disetujui juga. Akhirnya total luas ini sekarang menjadi sekitar 22 hektar. Ya, jadi untuk tempat menjadi habitat yang baik, alami, rumah yang alami bagi bekantan dan juga satwa-satwa lain. Termasuk ada Macaca fascicularis, kera ekor panjang. Walaupun jumlahnya dia dibatasi karena kalau dia terlalu banyak dia suka akhirnya mendominasi, mengalahkan bekantannya yang sebenarnya sudah langka dan terancam punah di Kalimantan. Itu bekantannya tuh. Ya. Jadi di sini selain bekantan dan juga monyet ekor panjang juga banyak burung-burung. Ini pernah diinventarisasi oleh WWF, jumlahnya sekitar ada 30 jenis. Dan sebenarnya ada, kalau pas kering ini ada juga kepiting. Jumlahnya juga lumayan banyak, variasi dari spesiesnya. Ada sekitar 13. Nanti kita lihat di tempat lain ya, di dekat jembatan. Selain itu juga banyak jenis-jenis kerang-kerangan. Ya ini pada ngumpul bekantannya. Pada datang, rupanya tahu kita lagi ini cerita bekantannya, contoh bekantannya tuh. Iya. Ini bekantan. Kalau yang dewasa tadi, yang ini nih, yang dewasa nih. Ini dewasa. Itu dewasa juga di belakang, ya. Ini dewasa menjelang dewasa lah. Itu yang belakang tuh yang dewasa tuh. Kelihatannya ketua kelompok tuh. Sekarang ada 2 kelompok atau 3 bahkan. Dua. Karena sekitar satu kelompok itu sekitar 14 anggotanya. Dan lucunya mereka itu juga ada suksesi loh. Artinya ketua kelompok dari masa ke masa berganti. Dulu ada Bagong, kemudian ada John, ada siapa lagi itu terakhir Kaisar, terus itu tadi siapa bilang? Mika katanya. Sekarang ini salah satu ketua kelompok berarti yang atas ketua kelompoknya. Ini ya, ini salah satu kelompok. Oh, yang sana. Jadi ceritanya begitu. Mereka itu kalau kemudian ketua kelompok ini sudah tua, tenaganya mulai berkurang. Nanti yang lebih muda itu mencoba melakukan kudeta, ya, lewat pertarungan, perkelahian. Kalau yang kalah, yang ketua kelompok sebelumnya atau ketua sukunya kalah, ya otomatis akhirnya dia akan terisolir, dia menyendiri, dan kadang-kadang mungkin mengalami stres dan segala macam, kemudian mati. Ya, diganti dengan yang tadi, yang pemimpin yang baru, lewat adu otot, bukan lewat pemilihan elektoral seperti pilkada, bukan. Ala bekantan. Ya, jadi suksesi ala bekantan itu lewat adu otot. Siapa yang jagoan, ya menang, itu dia akan menguasai kelompok itu, dan dia sekaligus mewarisi semua betina dan anak-anak yang ada di situ. Mantap. Mewarisi betina, mantap, luar biasa. Jadi yang diwarisin itu betina dan anak-anaknya. Iya, dia jadi ketua kelompok di situ. Iya. Oh itu. Ini. Ya itu salah satu yang dewasa itu, ketua kelompok di kelompok. Ya. Pada ngumpul ya, kita ngobrol di sini ya. Kita lihat